Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Riau, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Bapak Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau, dan para undangan pada acara deklarasi janji kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja, dan komitmen pelaksanaan zona integritas lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hadirin dipersilakan berdiri. Udah ya. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Riau, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Bapak Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau, dan para tamu undangan yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Divisi, Bapak Ibu Pejabat Struktural Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Bapak Ibu Kepala Unit Pelaksana Teknis dan seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, baik yang hadir secara langsung maupun mengikuti secara virtual. Hadirin dan undangan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan bahagia selalu. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita masih diberikan kesehatan dan perlindungan untuk dapat hadir dalam acara deklarasi janji kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja, dan komitmen pelaksanaan zona integritas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau tahun 2022. Atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, kami haturkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu tamu kehormatan kami yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada momen pergantian waktu di penghujung tahun 2021 lalu, Kemenkumham telah merefleksikan 1 tahun yang sudah dilewati untuk melihat kembali berbagai program kerja yang telah direncanakan, hasil yang telah dicapai dan evaluasi, serta berbagai pencapaian yang telah diraih sepanjang tahun 2021 yang tentu saja harus kita pertahankan dan ditingkatkan. Salah satunya adalah pencapaian opini WPP atas laporan keuangan sampai dengan tahun 2021. Kemenkumham telah meraih sebanyak 12 kali. Semoga di tahun 2022 kita meraih kembali yang ke-12 kalinya. Hari ini Panwil Kemenkumham Riau akan mengawali lembaran baru di tahun 2022 dengan deklarasi janji kinerja yang diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Panwil Kemenkumham Riau. Deklarasi janji kinerja merupakan implementasi komitmen kita bersama, sekaligus bentuk dari profesionalisme, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif sebagaimana tata nilai Kemenkumham kami pasti. Baik Bapak dan Ibu, dapat kami informasikan bahwa kegiatan pada hari ini juga diikuti secara virtual melalui media Zoom meeting oleh 29 unit pelaksana teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, dan tentu saja disiarkan secara live streaming pada laman YouTube Panwil Kemenkumham Riau. Menjadi insan pembangunan yang lebih baik, semakin pasti menuju Indonesia maju adalah komitmen kita bersama, mulai dari level pimpinan sampai kepada seluruh jajaran. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara kita pada pagi ini, kita akan mengajak Bapak dan Ibu sejenak menundukkan kepala, memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Udi Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, muliakanlah kami dengan kebahagiaan dan kehormatan. Engkaulah Tuhan yang Maha Sempurna dengan rahmat dan kasih-Mu. Segala kebaikan menjadi sempurna. Dengan penuh kerendahan hati, kami hamba yang lemah ini bermunajat, seraya bersyukur kepadamu. Pancarkan hati ini dengan hidayah-Mu, agar kami konsisten menjaga kehormatan diri sebagai abdi negara
yang berakhlak dan berintegritas. Bimbinglah kami agar kami senantiasa mampu memperbaharui dan meningkatkan kinerja kami menjadi semakin pasti, semakin berakhlak, sejalan dengan semangat deklarasi janji kinerja yang akan kami ucapkan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, dengan rahmat dan kasih-Mu, kami mohon pertolongan-Mu. Jadikanlah momentum deklarasi janji kinerja ini terus mengalir di hati kami, mengiringi gerak dan langkah kami, bersama-sama, bersinergi dan berkoordinasi, mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, serta wilayah birokrasi bersih dan melayani di seluruh satuan kerja di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, sehingga kami dapat benar memberikan pelayanan publik terbaik, supremasi hukum yang berkeadilan dan perlindungan, serta pemajuan hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat demi Indonesia yang terus bangkit, maju dan sejahtera. Ya Allah, kami yakin dengan keagungan-Mu, tidak ada satupun makhluk di alam dunia ini yang mampu menimpakan bahaya kecuali atas izin dan kehendak dari-Mu. Oleh karenanya, lindungilah kami, keluarga kami, masyarakat, bangsa dan negara ini dari bahaya COVID-19, baik dalam hal kesehatan maupun persoalan ekonomi. Ya Allah, Tuhan yang menjawab permohonan hamba-hambanya, terimalah permohonan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mengikuti seluruh rangkaian acara deklarasi janji kinerja tahun 2022, terlebih dahulu kami akan mempersembahkan tarian kepada Bapak dan Ibu sebagai wujud rasa bahagia kami atas kehadiran Bapak dan Ibu yang tentu saja tarian ini sejalan dengan semangat kegiatan kita pada pagi hari ini. Tari persembahan dan persembahan musik akustik. Tarian ini akan dibawakan oleh warga binaan Lapas Perempuan kelas 2A Pekanbaru dan persembahan musik akustik bersama Sanya ASN Kemenkumham Riau. Thank you.
berapa puluh tahun lalu kita masih kecil, kita ingat tempo itu. Semua bendung-bendung berkain sambil mama bakar sagu, mama menyanyi bujuk-bujuk. Telah sampai dasar begini, beta selupa Sekurus langit, beta belum balas mana pun capek jodoh. Sio tete manis, jaga beta pun main. Berkaribu aku nangis, siapa merasuah sekurus langit, beta belum balas mana pun capek Sio tete manis, jaga beta pun main. Sio tete manis, jaga beta pun main. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat penampilan dari WDB dan adik kita ASN Kementerian Riau. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Dengan hormat kepada Bapak Pujo Harinto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Gubernur Provinsi Riau yang sudah hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gubernur. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Riau yang juga sudah hadir, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kajati. Bapak Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau yang juga sudah hadir, alhamdulillah, terima kasih. Yang saya banggakan, para kepala divisi pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, para pejabat struktural, para kepala UPT, dan seluruh jajaran di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, para undangan yang berbahagia yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Mengawali laporan, izinkan saya sedikit berpantun untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dari Pekanbaru ke Pasir Pangarayan, singgah dahulu di Kota Bangkinang. Selamat datang para peserta dan undangan. Terima kasih sudah berkenan datang.
Burung bangau jauh melintas cari makan di pinggir pulau. Kita bangun zona integritas demi Kanwil Riau pasti berdelau. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan hingga dapat hadir pada acara deklarasi janji kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja, dan penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2022. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan laporan pelaksanaan deklarasi janji kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja, dan penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2022 sebagai berikut. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permen PAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bebas dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Surat Sekretaris Jenderal Nomor Sek.01.OT35 0005 tanggal 4 Januari 2022 tentang pedoman deklarasi janji kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja, dan penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2022. Maksud dan tujuan. Maksud dari diselenggaranya kegiatan ini adalah menjadi titik awal komitmen seluruh jajaran Kemenkumham agar mampu membuktikan kinerja terbaiknya dalam prestasi dan pencapaian yang membanggakan dan hasil mewujudkan reformasi digital pada seluruh aspek pelayanan publik yang ada. Perjanjian kinerja tersebut juga menjadi awal langkah bagi para pimpinan untuk mengambil langkah strategi selanjutnya agar pelaksanaan pencapaian target kinerja dan perjanjian kinerja tersebut terarah dan tepat sasaran. Untuk itu perlu mengawalnya dari segi integritas dan akuntabilitasnya. Janji kinerja berisi komitmen agar insan pengayoman melaksanakan perjanjian kinerja tepat waktu dan tepat sasaran, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati, mengembangkan diri menjadi ASN Kemenkumham yang tangguh dan terampil, mengembangkan sinergitas dan kolaborasi, mengoptimalkan teknologi informasi untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance dan clean governance. Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah satu, deklarasi janji kinerja bertujuan untuk mengukuhkan komitmen seluruh pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kedua, penandatanganan perjanjian kinerja bertujuan sebagai alat kendali kinerja secara berjenjang guna memastikan seluruh sasaran dan target dapat tercapai dengan baik dan berkualitas. Ketiga, penandatanganan komitmen zona integritas bertujuan untuk mengimplementasikan 8 area perubahan reformasi birokrasi dalam rangka menjaga dan merawat kinerja seluruh jajaran Kemenkumham dalam bingkai integritas, sehingga indeks RB meningkat yang ditandai dengan kualitas layanan WBK dan WBBM yang semakin meningkat. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu, deklarasi janji kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja, dan penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2022 di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari tahun 2022. Tempat, deklarasi janji kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja, dan penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2002 di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau bertempat di ruang Serbaguna Ismail Saleh, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Peserta deklarasi janji kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja, dan penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2022 di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, para Kepala Divisi, para pejabat struktural, para Kepala Unit Pelaksana Teknis, serta seluruh jajaran di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
dengan turut disaksikan oleh Bapak Gubernur Provinsi Riau, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, dan Bapak Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau, dan tamu undangan lainnya. Mekanisme penandatanganan perjanjian kerja tahun 2022, penandatanganan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2022, dan pembacaan deklarasi janji kinerja tahun 2022. Hadirin yang saya hormati, tahun 2021 telah kita lalui dengan menorehkan berbagai prestasi yang membanggakan. Di antaranya adalah berhasilnya 3 satuan kerja di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, yaitu Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai, dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tembilahan dalam meraih predikat wilayah bebas dari korupsi dari Kemenpan RB. Sebelumnya, pada tahun 2020 tercatat 5 satker yang juga telah berhasil meraih WBK, yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Bengkalis, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Bagan Siapi-Api, Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, dan Lapas Terbuka Kelas 3 Rumbai. Sedangkan tahun 2019, Lapas Kelas 2 Pekanbaru menjadi satker di lingkungan Kanwil Hukum dan HAM Riau yang berhasil meraih predikat WBK tersebut. Total sudah 9 dari 30 satker di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau telah berhasil meraih predikat yang sangat membanggakan tersebut, dan diharapkan 9 satker tersebut dapat meningkatkan kinerjanya dan pelayanan kepada masyarakat sehingga akhirnya dapat meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kepada 21 satker lainnya, diharapkan tahun 2022 ini juga dapat meraih prestasi yang sama, tentunya dengan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melayani masyarakat dengan penuh integritas, kreativitas, dan penuh inovasi yang dapat memudahkan melayani masyarakat dengan cepat. Demikian yang dapat kami laporkan. Atas perhatian Bapak dan Ibu semua, kami ucapkan terima kasih. Ada ubi, ada talas dimakan oleh Pak Mamat. Terus galakan integritas, WBK, WBBM pasti didapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan penandatanganan secara digital yang diawali dengan komitmen bersama janji kinerja dan komitmen pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2022 antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dengan pimpinan tinggi Pratama Kanwil Riau. Untuk itu, kami mengundang Kepala Divisi Administrasi untuk melakukan penandatanganan secara digital. Selanjutnya kami undang Kepala Divisi Pemasyarakatan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama. Kami undang Kepala Divisi Keintegrasian. Selanjutnya kami undang Kepala Divisi Pelayanan Hukum Shanghai.
Yang jadi penandatanganan komitmen perencanaan kondisi kerja tahun 2022 dan perencanaan pembangunan zona integritas menuju BKWBDM antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk itu kami mengundang Kepala Rubasan Kelas 2 Kepala Rubasan Kelas 2 Bangkinang. Kepala Rubasan Kelas 1 Pekanbaru. Kedua Pekanbaru. PS2B Selat Panjang. Kepala Lapas PS2B Teluk Belantan.
Pangarayan. Lembaga Pembinaan untuk Anak kelas 2 Pekanbaru. Kepala Redenim Pekanbaru. Kelas 2 Pekanbaru Penyerahan. Kakandim kelas 2 PPI Dadang Siapiapi. Salapan kelas 2 Badan 12. Salapan kelas 2A Bangkunan. Salapas kelas 2A Pembilahan. Salapas kelas 2A Bengkalis. Salapas Perempuan kelas 2A Pekanbaru.
dan Kota Ketua Kantor Wilayah Kementerian Hukum Pemerintahan Riau melakukan penandatanganan dokumen komitmen bersama janji kinerja tahun 2022 dan perencanaan pembangunan integritas menuju desa WBDM dengan pimpinan tinggi Pratama dan Kepala Unit Pelaksana Teknis. Dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas antara Ketua Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Indonesia dengan Kepala Ombud Bank Republik Indonesia Perwakilan Riau yang diingatkan dengan hormat Kepala Ombud Bank Republik Indonesia Perwakilan untuk dapat menuju ke meja penandatanganan. Penandatanganan komitmen bersama perencanaan pembangunan dengan integritas menuju desa WBDM antara Ketua Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Riau dengan para saksi Gubernur Provinsi Riau, Kepala Ombud Bank Republik Indonesia Perwakilan Riau dan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau. Ini kami undang Kepala Kejaksaan Tinggi Riau. Dengan hormat kepada Bapak Gubernur Provinsi Riau untuk dapat mengambil tentang penandatanganan diawali oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau. Selanjutnya, Gubernur Provinsi Riau. Kepala Ombud Bank Republik Indonesia Perwakilan Riau. Dan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau.
Dengan hormat kepada Bapak Gubernur Provinsi Riau, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, dengan itu dapat kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, saatnya pembacaan deklarasi janji kinerja tahun 2022 oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dan diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Kanwil Kementerian HAM Riau. Kepada ASN Kanwil Kementerian Riau yang hadir langsung maupun virtual, kami mohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Janji kinerja tahun 2022. Dalam rangka mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia semakin pasti dan berakhlak menuju Indonesia maju. Kami insan pengayoman berjanji: 1. Menjaga kesehatan sehingga dapat berkinerja secara produktif. 2. Melaksanakan perjanjian kinerja secara berkualitas dan akuntabel. 3. Menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi sedini mungkin untuk meminimalisasi resiko. Janji kinerja ini akan kami laksanakan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Kepala Kantor Wilayah untuk dapat berkenan kembali ke tempat. Seluruh peserta pembaca deklarasi kinerja dipersilakan untuk kembali ke tempat. Ini tolong dia trigger. Enggak. Hadirin yang kami hormati, saatnya kita ikuti arahan perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau kepada Bapak Haji Ahmad Fikri SE. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Gubernur Riau, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, yang kami hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, yang kami hormati Kepala Divisi dan seluruh jajaran, Kepala UPT dan juga pejabat struktural yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau,
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul dan tentunya bersilaturahim di ruangan ini dalam rangka kita mengikuti deklarasi janji kinerja yang dilaksanakan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau. Selanjutnya salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mengawali sambutan ini, kami izin titip pantun dulu kepada kita semua. Terakhir persembahan batuk Pak Siri. Ada penyanyi ikut berdendang. Kami ucapkan terima kasih. Kanwil Hukum dan HAM kembali mengundang. Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau kembali mengucapkan terima kasih atas undangan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Riau untuk menghadiri dan juga menyaksikan deklarasi janji kinerja yang tadi sudah sama-sama kita laksanakan dan juga kita saksikan bersama-sama bahwa penandatanganan janji kinerja ini adalah dalam rangka komitmen kita untuk membangun zona integritas dalam rangka menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan menuju wilayah operasi bersih dan melayani. Tentu saja kegiatan ini sangat penting dilakukan bagi kita semua, termasuk juga kami Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik. Kami Ombudsman Republik Indonesia juga punya tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Dan kami juga sudah melakukan hal serupa untuk punya komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Di Ombudsman kami punya satu pelayanan, yaitu menindaklanjuti laporan ataupun pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman. Tugas lain kami juga Ombudsman dalam menindaklanjuti pengaduan, kami juga punya tugas melakukan pencegahan atas terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Terkait dengan apa yang kita laksanakan pada kesempatan pagi ini, kita semua sudah memahami dan mengetahui bahwa hal ini kita lakukan adalah dalam rangka untuk kembali memperkuat pembangunan reformasi birokrasi. Semua kita tentu sudah mengetahui bagaimana negara kita, pemerintah kita selalu berupaya untuk membangun reformasi birokrasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun zona integritas. Zona integritas tujuannya adalah bagaimana supaya pimpinan dan juga semua penyelenggara pelayanan publik punya komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tadi Pak Kakanwil juga sudah menyampaikan dari sekitar 20 UPT kita ataupun satuan kerja ada 9 yang sudah mencapai predikat WBK. Nah, apa yang disampaikan tadi artinya tentu bagi UPT ataupun satuan kerja yang belum mampu mencapai predikat WBK, tentu melalui komitmen yang kita jalankan pada pagi ini, ada keinginan kita untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Predikat WBK dan WBM diberikan oleh pemerintah, khususnya melalui Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Tujuannya salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami Ombudsman sebagai lembaga negara yang punya tugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tentu saja sangat mendukung segala upaya yang selalu dilakukan oleh jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Riau khususnya yang berupaya untuk membangun zona integritas dengan tujuan menuju WBK dan WBM. Dan bagi kami Ombudsman juga selama ini apa yang dilakukan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Bentuk dukungan Ombudsman adalah bagaimana kita selalu membangun koordinasi dan kerjasama yang baik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Kakanwil tadi juga bisa kita lihat bahwa upaya untuk membangun zona integritas menuju WBK dan juga menuju WBM tentu saja bukan sebuah upaya yang mudah gitu. Nah, untuk itu tentu segala upaya yang kami pahami, yang juga kami ketahui, dan tentu mudah-mudahan semua kita sudah ketahui, setidaknya untuk menuju predikat WBK dan WBM ada 6 komponen pengukit yang mesti kita penuhi terkait dengan pembangunan zona integritas ini. Beberapa komponen pengukit yang kami lihat, yang bisa kami lihat sebagai pengawas eksternal, misalnya Kanwilkumham melalui UPT yang ada sudah melakukan inovasi-inovasi penyelenggaraan pelayanan publik. Misalnya kita sudah memanfaatkan sejumlah aplikasi yang memanfaatkan teknologi dan informasi dalam penggunaan pelayanan publik. Menurut kami ini sudah sebuah upaya yang maju untuk mendukung zona integritas tersebut. Selain itu, kami juga melihat, Ombudsman juga melihat bagaimana jajaran Kanwil Hukum dan HAM di Riau dalam upaya untuk mengelola pengaduan masyarakat. Nah, ini juga penting kami sampaikan. Ombudsman tugasnya ketika menerima laporan ataupun pengaduan masyarakat dalam Undang-Undang Ombudsman dan juga Undang-Undang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa masyarakat yang ingin menyampaikan laporan ataupun pengaduannya kepada Ombudsman terlebih dahulu menyampaikan pengaduan atau laporannya kepada instansi yang dilaporkan. Nah, dalam hal ini kami melihat jajaran kami Kementerian Hukum dan HAM Riau dan juga UPT-UPT yang ada sudah memiliki unit pengaduan dan kemudian memiliki petugas pengaduan. Dan ini tentu saja sudah sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Ombudsman dan juga Undang-Undang Pelayanan Publik. Nah, tentu kembali kami sampaikan ketika kita ingin mendapatkan predikat WBK dan WBM masih banyak komponen-komponen pengukit lainnya yang mesti kita lakukan dalam rangka untuk melakukan reformasi birokrasi tersebut. Kembali kami Ombudsman menyampaikan, Ombudsman sangat mendukung janji kinerja yang kita lakukan pada pagi ini, dan kami juga melihat hal ini juga kita lakukan setiap tahun. Kemudian tentu saja dengan harapan apa yang sudah kita lakukan bisa mencapai apa yang kita inginkan, yaitu kita bisa membangun zona integritas dan mendapatkan predikat menuju WBK dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sebelum kami akhiri sambutan ini, kami Ombudsman kembali mengucapkan selamat atas 3 satuan kerja ataupun UPT yang tadi disampaikan Pak Kakanwil yang sudah mendapatkan predikat WBK pada tahun lalu, pada tahun 2021, dan juga selamat tentunya kepada satuan kerja lainnya yang sudah mendapatkan predikat WBK pada tahun sebelumnya, tahun 2020. Dan harapan kita tentu saja semoga pada tahun 2022 ini makin banyak satuan kerja yang ada di Kanwil Hukum dan HAM Riau bisa mendapatkan WBK, dan bahkan harapan kita juga semoga satuan kerja yang sudah mendapatkan WBK bisa meningkatkan lagi predikatnya menjadi menuju WBBM. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan dalam sambutan kami. Untuk itu, menutup sambutan ini, satu pantun lagi kami titip untuk kita semua. Ke Sungai Siak menjala ikan, ikan dimasak sambalnya pedas. Janji kinerja kita deklarasikan demi Indonesia yang bermartabat dan berkualitas.
Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau kepada Bapak Dr. Jojo Subagio SHMH. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Gubernur Riau, Pak Kanwil Kumham, perwakilan Ombudsman, dan para pejabat eselon 2, eselon 3 yang hadir di sini. Saya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi memang tadinya tidak dipersiapkan Pak. Kemarin Pak Kanwil ini tidak memberikan sambutan. Namun demikian, kita sebagai umat yang beragama, pertama-tama dan paling utama, mari kita akan panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir dalam acara pencanangan DI menuju WBBM. Saya sebagai mitra kerja dengan Kanwil Kumham, otomatis saya sangat mendukung. Mudah-mudahan apa yang tadi sambutan dari Pak perwakilan Ombudsman bisa dilaksanakan. Dan kami juga baru mendapat UBK. Dulu saya di Gorontalo ada ibu ini tadi, ibu kenal saya. Mana ibu itu? Ibu namanya ibu siapa? Saya di Gorontalo juga dapat UBK. Ketika masuk Riau, PIN saya dicopot karena belum dapat WBK. Tapi alhamdulillah berkat koordinasi yang baik dan dukungan dari Pak Gubernur, Forkopimda, Instansi Vertika, dan perwakilan Ombudsman, kami dapat WBK kemarin Desember. Dan saya yakin di Kanwil Kumham itu kayaknya udah siap semua. Udah siap semua. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, diinginkan terlaksana jadi WBBM. Kalau WBBM otomatis kan PIN-nya ganti dan tunjangannya naik lagi. Tapi sebagaimana Pak ketahui Pak Gubernur, meraih WBK aja sulit. WBK ini gampang diucapkan, tapi untuk meraihnya sulit. Karena apa artinya seorang Pak Kanwil, Pak Kajati, pimpinan ini kalau tidak didukung oleh anak buahnya. Kemarin saya terus terang Pak di Gorontalo di WBBM. Saya kasih contoh aja. Kami pemaparan udah oke. Ketika itu ada dari kebetulan kantor kami ini di Gorontalo lagi perbaiki mukanya. Itu yang dimainin Bang Faris. Ada tamu orang ke sana parkir. Jadi saya Pak yang parkir di situ. Nah itulah balik kanan setengah jadi lulus itu. Nah ini itu gara-gara gitu. Saya nyusahin di sini udah capek-capek gitu ya. Gara-gara harus kan security itu nanya, baik Pak, mana, ya, selamat siang, pagi, keperluan apa-apa, Pak, parkirnya dipindahkan, ini kantor lagi dipindahkan. Udah. Makanya ibu yang di Gorontalo kan ada, orang Gorontalo kan udah sendiri gitu kan, bahasanya gitu. Nah, itu gara-gara itu aja akhirnya orang itu tidak menilai ke dalam, balik kanan itu. Itu terjadi Pak perwakilan Ombudsman di Gorontalo. Saya udah capek aplikasi yang ada di kita ini. Kalau WBB itu harus ada
interaksi, ada manfaatnya, jangan kosong. Kalau WBK kan harus banyak aplikasi kita buat. Tapi sekarang aplikasi itu ada manfaatnya enggak? Terutama terintegrasi ke masyarakat. Itu yang pengalaman kami di Gorontalo. Cara-cara itu ada juga di kepolisian, tanya gara-gara OP. OP langsung beli makanan. Tugas kamu apa? Jadi itu nggak lulus. Kalau WBBM itu sesuai dengan tupoksinya, di kejaksaan juga ada pegawai tilang. Harusnya antrian karena ada saudaranya orang kejaksaan didahulukan. Dia tidak antrian. Saya dikasih potong rokok diterima, itu nggak dapat juga. Nah, ini sebagai contoh. Nah, itu BBBM itu lebih sulit dari WBK. Kedua, Kanwil ini harus kondusifkan daerah, karena kayak saya Kejati dengan lapas itu lain. Kalau kami, kalau ada masalah di Kejari, karena bagian pembinaan kami ya itu nggak bakal dapat WBK. Misalnya di Kanwil ini, ternyata di Bengkalis ini ada lapas Bengkalis. Mana? Misalnya di Bengkalis itu ada sipir main HP dengan ngasih HP ke bandar narkoba. Kemarin juga saya tuntut itu, tinggi itu, hukuman mati itu. Nah itu ketika didengar ada begitu, kan itu sasarannya kan nggak dapat Pak. Jadi karena kalau Kanwil sama dengan saya Kejati membawahi dan membina Kajari-Kajari. Lebih berat Kanwil itu daripada ini. Di saya Kajari Pekanbaru dan Lansing udah BBM. Yang lainnya belum. Nah itu hanya gambaran aja. Tapi mudah-mudahan dengan kita kebersamaan, karena WBK dan WBM ini dari bawah ke atas itu harus mengerti. Nah, waktu terutama ya 6 area perubahan itu dikuasai. Kedua, aplikasi-aplikasi ini yang udah ada ini tolong difungsikan. Jangan sampai tidak difungsikan. Contohnya misalnya Kajari, saya ingat Bengkalis terus sekarang karena kemarin baru menuntut saya ini. Misalnya Kejaksaan Bengkalis dengan LP Bengkalis 8. Setidak-tidaknya ada aplikasi yang terintegrasi. Jadi sebelum surat masuk kita masukkan ke aplikasi, surat aslinya nyusul untuk mempercepat. Itu aja dari saya, tapi yakin semangatnya Pak Pujo ini, wah menggebu-gebu. Nah, saya doakan mudah-mudahan Pak Gubernur, Pak Kamil dan Ombudsman, saya nggak berpantun, belum siap. Tapi kalau bisa Pak Gubernur, pantun itu ada ikan patin, ikan gabus itu Pak, gitu kan. Atau ikan patin, ikan apa? Satu lagi? Nah, ikan selais gitu. Ini nggak pernah ada ikan patin, ikan gabus, ikan selais nggak ada sebut-sebut Pak. Nah, ini sampai guyon supaya kita nggak tegang, supaya jaga imun ya. Kita akhiri sambutan ini. Apabila kata-kata kurang berkenan di hati Bapak karena saya senang guyon, kalau serius nanti serem, udah muka saya serem tambah serem lagi. Nanti ibu-ibu bisa pingsan gitu ya. Saya ucapkan Pak selamat dan mudah-mudahan berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Gubernur Riau kepada Bapak Dr. Andes Haji Santiar MIC dengan hormat disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kejati Riau, yang kami hormati Pak Kepala Perwakilan Ombudsman, kemudian yang saya hormati Pak Kanwil Hukum dan HAM, Bapak Ibu Kepala Divisi yang hadir pada kesempatan ini, serta semua pejabat ya, di lingkungan Kanwil Hukum HAM yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama kali tentunya syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan deklarasi pada hari ini. Kami tentunya mengucapkan selamat dulu nih ya, sukses kepada Pak Kanwil bersama seluruh jajaran yang telah memperoleh WBK. Ya, tentunya bagaimana tadi harapan Pak Kanwil, kiranya terhadap yang belum, mudah-mudahan sesuai dengan janji kinerja hari ini yang sudah kami dengar bersama dengan Pak Kejati dan Kepala Perwakilan Ombudsman, mudah-mudahan juga bisa mengikuti ya, rekan-rekan yang lain. Dan biasanya Pak, kami hadir ini biasanya juga apa yang Bapak tuju insya Allah tercapai. Karena pengalaman kami pada waktu kami hadir di tempat Pak Kejati, alhamdulillah juga Pak Kejati WBK. Ya, ini juga di Polda waktu itu juga kami hadir juga. Ya, cuman yang sedih kami belum. Ya, tadi sudah saya sampaikan juga dengan Pak Ahmad Fitri gitu. Ya, kita alhamdulillah Riau, ya kita juga diberikan penghargaan Ombudsman, termasuk pelayanan publik yang terbaik Indonesia. Ya, ranking 1. Tapi walaupun Ombudsman sudah memberikan penghargaan nomor 1 dari pemerintah provinsi, cuman ya WBK belum dapat ya. Jadi karena itu tentunya kami belajar nanti dengan Pak Kejati, Pak Kanwil, agar nanti kami juga bisa mendapatkan WBK itu. Kalau Pak Kanwil udah lebih hebat mau menuju WBM dengan Pak Kejati ini. Jadi mudah-mudahan dengan komitmen kita hari ini, dan kami yakinlah di bawah kepemimpinan Pak Bujo, kita harapkan nanti lebih maju, lebih meningkat kinerjanya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Ahmad Fitri, itu barangkali jadi pedoman kita dan akan memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat kita. Satu hal yang ingin kami sampaikan, ini khusus pada bapak-bapak yang kepala rutan lah ya, masuk kepala lembaga. Tadi saya barusan sebelum ke sini bersama Pak Kapolda dalam rangka ekspos Polda Riau tentang penangkapan narkoba sebanyak 80 kg. Di antaranya Pak, yang tadi kami langsung tanya masing-masing yang tadi tertangkap ada 11 orang. Di antara itu yang terbanyak dari Bengkalis Pak. Dan salah satunya juga bekas napi ya dari Bengkalis. Saya tanya, di mana? Saya bekas napi Pak, baru keluar Pak. Aduh, baru keluar masuk lagi. Jadi ini karena kami juga sudah banyak mendapatkan informasi itu, saya tolonglah bantu kami ya, karena kami juga kan dalam rangka P43GN itu kan kita ada kerjasama, mulai dari pencegahan sampai penegakan hukum dan juga pemberantasan narkoba ini. Karena kami melihat juga Riau ini sangat luar biasa Pak, terutama masalah narkoba. Tahun lalu Polda Riau itu menangkap berkaitan peredaran narkoba ini kan 646 kg. Tahun ini baru-baru Pak Kapolda beberapa hari di sini sudah dapat menangkap 80 kg. Dan tadi sebagian besar saya lihat tadi dari Bengkalis, baik Bengkalisnya, Pulau Rupak, termasuk juga tadi ada dari Jawa 4 orang. Jadi artinya di sini kami harapkan juga teman-teman, karena memang kami tahu persis dari Pak Kanwil bahwa yang ramai di lembaga itulah dari narkoba pada umumnya. Ya terutama itu banyak pengguna, tapi pengedar juga ada dan cukongnya juga ada. Jadi karena itulah tentunya harapan kami melalui Bapak-Bapak Kanwil, kiranya juga ini harus menjadi perhatian utama kita, karena kami tahu persis bahwa ini semuanya sebagian besar sumbernya adalah dari seberang.
Ya. Jadi kami memang sudah minta dari bantuan dari Pak Kapolda, kemudian juga Danrem, Dalanal, mereka juga ikut membantu kita mengawal nih daerah perairan cukup luas. Yang ini tentunya tidak bisa hanya kita mengawasi, tapi kita juga ada langkah-langkah preventif yang kita lakukan juga kepada mereka ini. Terutama bagi mereka yang ditahan di lembaga itu, mungkin ada upaya kita untuk mendidik mereka ini agar nanti setidak-tidaknya bertobatlah keluar dari situ, Pak. Apa yang bagusnya supaya mereka tidak melakukan lagi hal yang sama. Seperti yang saya temukan tadi itu. Baru keluar dan berani lagi berbuat. Akhirnya tertangkap gitu. Jadi artinya ini sangat kami harapkanlah melalui momen yang baik ini. Dan harapan kami mudah-mudahan dengan kerjasama kita yang baik. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di Polda Riau, setidak-tidaknya kalaupun tidak bisa memberantas sampai selesai, minimal kita bisa mengurangi lah. Malu juga kita, Pak. Apalagi saya selaku pemimpin Riau. Dan tadi rata-ratanya orang-orang desa semuanya. Ya tidak ada orang kota, orang di luar tadi dari yang kita datang dari Jawa Timur dan Jawa Barat tadi itu. Ya barangkali mereka orang kota. Kali ini orang-orang desa, betul-betul orang desa. Saya tinggal di mana dekat di mana tanya Medang. Kan tahu saya di desa. Jadi makanya saya mohon bantuan dukungan Bapak memberikan bagaimana barangkali apakah mengenai agamanya ditingkatkan atau apa. Tapi adalah usaha-usaha kita agar mereka nanti sudah keluar dari penjara tidak melakukan hal yang sama. Kami tahu persis memang menggiurkan ya yang berkaitan dengan narkoba ini. Tapi tentunya kalau kita barangkali punya keinginan juga bagaimana memperbaiki mereka ini kembali kepada jalan yang benar, mudah-mudahan juga di antara 100 juga nanti mungkin juga banyak juga persentasenya yang bisa tercapai sesuai dengan harapan kita semua. Kemudian pada kesempatan ini sekali lagi kami mengucapkan selamat dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Pujo tadi, Pak Kanwil, yang merupakan janji kinerja dari staf Kanwil Hukum HAM, mudah-mudahan ini dapat tercapai dan diwujudkan. Dan kami yakin dengan komitmen dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, termasuk juga dipimpin oleh Pak Kanwil, dan kami selama ini juga hubungan kami bagus dengan Pak Kanwil, dan kapan-kapan saja beliau juga bisa jumpa kami, dan kami juga selalu juga komunikasi sama beliau. Dan kaitan kami sebelumnya juga kita bagus hubungan kerja kita dengan Kanwil Hukum HAM. Jadi karena itulah mudah-mudahan apa yang Bapak ingin capai ini berkaitan WBK dan WBM ini mudah-mudahan akan terwujud dalam tahun 2002 ini. Amin ya rabbal alamin. Kami kira itu saja yang dapat sampaikan. Selamat sukses, selamat berkarya untuk bangsa dan negara. Semoga dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, dan kita harapkan juga bisa menyenangkan hati masyarakat, dan juga sekaligus tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu sesuai apa yang diharapkan oleh Pak Kajati tadi. Kalau UGM ada tambah lagi katanya ini. Jadi mudah-mudahan dapat kita wujudkan secara bersama. Amin. Sebelum saya mengakhiri, saya tadi Pak Kajati, tapi sebenarnya Pak Kajati nak bantu di sini. Nah, jadi saya sampaikan apa untuk Pak Kajati. Kebaya dipakai dalam helatan. Beragam motif elok dipandang mata. Zona integritas sudah dicanangkan. Saatnya tunjukkan komitmen bersama. Bunyian tabuh di lembaga adat. Tamu disambut silang dan randai. Kami ulangi, bunyian tabuh di lembaga adat. Tamu disambut silat dan randai. Janji komitmen zona integritas telah dihelat. Semoga predikat WBK dan WBBM dapat tercapai. Semoga Allah SWT meridhoi segala ikhtiar kita semua. Dan kami juga menyampaikan melalui ini, kesempatan ini, sekarang kan pemerintah sudah mulai melakukan suntikan booster, yang boosternya maksudnya ketiga kali, Pak. Jadi harapan kami juga nanti dari Pak Kanwil, karena jajaran Pak Kanwil juga cukup banyak ini, kiranya juga bisa membantu, Pak. Nanti kalau ada di lembaga misalnya mau juga suntik, nanti bisa ke koordinasi itu, Pak, supaya nanti kami support, Pak. Karena yang sekarang ini memang masih diprioritaskan kepada yang lansia, tapi bukan berarti yang tidak lansia tidak. Karena pada umumnya nanti semua kita ini juga disuntik yang ketiga kali.
Nah, termasuk yang diprioritaskan ini adalah yang rentan. Yang rentan ini kita hari-hari kan rentan. Bapak kan tiap hari ini tamu, orang lembaga juga cukup banyak. Jadi mudah-mudahan dapat dikendalikan dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi lah pada yang terjadi tahun 2021 ini. Jadi itu barangkali yang dapat kami sampaikan juga. Kalau ada nanti barangkali akan kita perlu misalnya melakukan atau misalnya ada ketemu yang positif, kita segera bersikap Pak. Yang kita biarkan, apalagi sekarang secara nasional sudah mulai naik nih 1000 lebih. Kita harapkan juga Riau ini tetap terkendali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oh, Samsu. Yang kamera itu kami matikan dulu, Guru. Kamera itu kami matikan dulu ya. Iya, habis ini. Enggak usah, kan masih main, Bro. Iya. Sekat? Hah? Mantap udah, Pak. Gimana, Pak? Siap kan? Hah? Siap kan? Habis ini bukan bagimu. Oh. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, mari bersama-sama kita akan menyaksikan momentum pencalonan zona integritas tahun 2022. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Bapak Gubernur Riau, Bapak Kajati Riau, dan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau untuk dapat mengambil tempat. Mari kita laksanakan penekanan tombol serina pencalonan pembangunan zona integritas tahun 2022. Kita mulai dengan hitungan mundur. 3, 2, 1. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, Kepala Kantor Wilayah, Kajati, dan Kepala Ombudsman untuk berkenan kembali ke tempat. Kamera standar aja dulu, Pak. Ini. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara deklarasi janji kinerja, penandatanganan perjanjian kinerja, dan komitmen pelaksanaan zona integritas di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau tahun 2022. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir. Semoga saja deklarasi kinerja ini jadi awal yang baik dan untuk pencapaian prestasi kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau tahun 2022. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.